Pada tanggal 20 Januari, aku terbangun dari pukul 3 sampai 4 pagi. Urapan hadirat Tuhan membuatku terjaga. Aku setengah tidur, tetapi tiba-tiba suara Tuhan telah membuatku terjaga. Katanya, Putriku, aku akan banyak kali mengunjungimu sebelum pekerjaan ini selesai. Sebab itu, aku ingin engkau beristirahat pada siang hari. Aku mempunyai banyak rencana khusus untukmu. Aku akan memakai engkau dengan cara yang luar biasa, tetapi ini akan memakan waktu agak lama untuk mempersiapkan engkau bagi pekerjaan yang mana engkau kupanggil untuk mengerjakannya. Engkau harus mencatat apa yang engkau dengar pada setiap kunjungan. seluruh kejadian ini mengejutkanku, dan aku sangat takjub memikirkan bahwa ia akan sering mengunjungiku. Tentunya, satu kunjungan saja dari Tuhan sudah mencukupi. Selain itu, ia mengatakan ia akan kembali secara pribadi kepadaku. Ia dapat mempersiapkan tugas yang telah ia siapkan untuk aku kerjakan. Ia pergi, seperti mendadaknya kedatangannya ke dalam kamar tidurku. Aku tidak dapat mendengar maupun melihatnya. Goncangan di tubuhku menghilang. Kata-katanya yang meyakinkan, dan kunjungannya yang luar biasa, meninggalkan aku dengan perasaan sangat bahagia, tentram, dan tentu saja ingin tahu. Kejadian berulang keesokan paginya, kali ini antara jam 2 dan 3 pagi. Aku tiba-tiba terbangun, badanku berguncang tak terkendalikan, dan keringatku bercucuran. Tuhan berkata, Engkau adalah putri yang kukasihi. Aku akan selalu bersamamu, dimanapun engkau berada. Aku mengasihimu, sebagaimana adanya engkau. Aku memberimu kuasa, yang akan engkau perlukan, bagi tugas di mana engkau kupanggil untuk mengerjakannya. Aku menyiapkan engkau untuk melayaniku. Badanmu berguncang, ketika kuasa itu mengalir ke dalammu. Aku memberimu segala karunia rohani, aku melepaskan rohmu, agar engkau bebas sama sekali untuk melayaniku. beberapa hari sebelum kejadian ini, aku telah bermimpi di mana aku telah mendaki sebuah gunung. Ketika aku sampai ke puncaknya, aku dapat menyentuh awan-awan. Tuhan mengingatkanku akan mimpi tersebut dan menerangkan arti rohaninya kepadaku. Katanya, Engkau akan sampai ke puncaknya, sewaktu engkau melayani dalam namaku. untuk pertama kalinya, selama salah satu kunjungan pribadinya, aku mengajukan satu pertanyaan. Aku berkata, Tuhan, apa yang engkau kehendaki untuk aku lakukan? Aku sungguh tidak tahu apa-apa tentang pelayanan. Aku akan memimpinmu, dan menunjukkan apa yang aku kehendaki untuk engkau lakukan. Bagaimana dengan suamiku? Jangan khawatir tentang dia, aku juga akan memberkatinya dan melayaninya. Sekali lagi kata-katanya sungguh meyakinkan, membebaskan, dan berkuasa. Sungguh aku merasa kuasa kata-katanya, melepaskan kuasa di dalam rohku. Ketika ia berhenti berbicara kepadaku, pagi itu, goncangan pun berhenti. Pada tanggal 25 Januari, Tuhan berbicara denganku dari jam 3 sampai 4 pagi. Kali ini, aku telah terjaga sebelum ia tiba. Dan sementara aku diam terbaring di tempat tidur, aku menantikan satu pertemuan lagi dengan Tuhan dan Juru Selamatku. Goncangan yang aku kenal mulai terjadi tepat pada jam 3 pagi. Sekarang ini aku sudah tahu
bahwa ini berarti juru selamatku akan segera bersamaku. Aku telah belajar merasakan hadiratnya, dan ketika aku berpaling ke arah di mana ia biasa berdiri, aku melihat dia. Pancaran cahayanya, suaranya yang kuat, hadiratnya yang penuh kasih, selalu membawaku ke alam dunia yang lain. Aku yakin, inilah tanda keabadian, di mana waktu dan ruang sangat sedikit artinya, serta hal-hal jasmaniah dan segala barang fana tidak ada artinya. Suatu dunia roh, terang benderang dan tentram, suatu tempat di mana hidup mengambil arti dan maksud yang baru. Suasana kehadirannya seperti memperlihatkan sedikit keadaan sorga berada di bumi. Goncangan berlangsung selama 20 menit. Aku mulai melihatnya seperti suatu pemindahan rohani. Kuasa Roh Kudus sedang menjelajah melalui setiap saraf, urat, otot, dan organ badanku. Ia memberikan aku semangat membara oleh kuasa Tuhan. Malam itu, Yesus berkata kepadaku dengan cara yang akrab, katanya, Aku adalah Tuhanmu, anakku. Aku ingin engkau mendengar dan mengingat segala yang aku katakan kepadamu. Jika engkau menulisnya, pergunakan kata-kataku dengan tepat. Engkau mengantuk, tetapi jangan ketinggalan satu patah kata pun yang aku beritahukan kepadamu. Aku akan sering mengunjungimu dalam waktu yang dekat, karena aku mempunyai tugas penting untuk engkau kerjakan. Engkau adalah anak yang aku pakai untuk melakukan tugas ini bagiku. Jadi bersiaplah.